Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar jelas, Pak. Dengar, Pak. Jelas, Pak. Oke, Jelas. makasih. Terdengar. Yang belum kelihatan kantor SAR Merauke ada? Merauke? Siap Mas, ada, hadir. Oh, dear. Oke, sip. Iya. Anunya belum di-download lagi. Wah, latar belakangnya belum di-download. Mana latar belakang? Belakangnya apa? Kita tunggu 5 menit lagi. Siapa tahu teman-teman mau download background, biar nanti pas kita ambil evidennya, dokumennya, biar backgroundnya sama semua. Sosialisasi implementasi. Iya, Ica. Enggak usah segitu juga. Ambil sedikit aja. Dulu. Isinya banyak kan itu soalnya. Kenapa? Hmm. Sosialisasi implementasi. Ah, ah. Oke. Ayo. Baik, kita mulai aja Bapak Ibu, karena di wilayah timur sudah jam 12. Mohon maaf, kegiatan kita mulai dari jam 10 sampai dengan jam 12. Mudah-mudahan lebih cepat, lebih bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bahagia untuk kita semua. Terima Selamat kasih. pagi, Pak. Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk seluruh peserta yang hadir pagi hari ini memenuhi undangan dari kami dari UKPBJ. Kebetulan kami mengundang untuk kantor SAR adalah pejabat pembuat komitmen, bendahara pengeluaran, dan pejabat pengadaan. Sedangkan untuk di lingkungan kantor pusat yang kita undang adalah sekretaris sekretariat ya, PPK dan pejabat pengadaannya. Dan Ibu Bendahara Pengeluaran kantor pusat sudah kami undang juga. Jadi pagi hari ini, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, eh, kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa berjumpa via Zoom. Pagi hari ini agendanya adalah sosialisasi implementasi katalog versi 6 sebagaimana eh, keputusan Kepala LKPP nomor 294 tahun 2024 tanggal 13 Desember 2024 terkait dengan implementasi katalog versi 6 di seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, dan juga disusul oleh surat edaran Kepala LKPP nomor 9 tahun 2024 tentang eh, implementasi katalog elektronik versi 6. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu, Dibayar dulu. agenda kami dari UKPBJ adalah yang pertama nanti sosialisasi yang akan dilakukan oleh Mas Kelly, Mbak Ayu, dan Mas Arief. Terus kedua nanti ada praktek langsung kita bagaimana cara mendaftar akun Inaprok. Terus yang ketiga kita
sesi foto bersama. Jadi Bapak Ibu pagi hari ini eh, sekaligus juga mengumumkan ya teman-teman yang biasanya mungkin nanti Mas Niko biasanya di UKBBJ ya. Tapi mulai Januari ini Mas Niko alhamdulillah sudah akan kembali ke dekat kampungnya di kantor SAR Semarang. Jadi ke depan mungkin sosialisasi akan lebih ketemu dengan Bayu, Mas Arief, atau Mas Kelly, atau Mas Aris Gunawan, dan teman-teman yang lain. Mas Niko, alhamdulillah sudah mendekati dengan kampung. Jadi nanti di akhir kata juga hari ini mungkin ada sepatah kata dari Mas Niko yang akan menjadi orang daerah setelah dari daerah menjadi pusat, dan sekarang akan kembali lagi ke daerah. Bapak Ibu yang kami hormati, eh, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan untuk teman-teman dari UKBBC, Mas Kelly dan Mbak Ayu untuk memberikan paparan terkait dengan PPJ nih. implementasi katalog versi Mayo 6, PPK yang khususnya ikut tentang nih. yang kita prioritaskan adalah pendaftaran akun untuk Iya, PPK, PPK penjahat pengadaan, dan bendahara pengeluaran. Bagi informasi, kemarin sore eh, verifikator dari Basarnas, yaitu Mas Arif Widianto dari Pusdatin, akun verifikasi akun Inaproknya sudah terverifikasi oleh LKPP. Jadi mulai saat ini mungkin malam, mungkin teman-teman yang sudah daftar, karena ada 2 kantor SAR yang kemarin kita sempat akhir tahun memberikan sosialisasi, Banjarmasin dan Banten, mungkin teman-teman sudah daftar, mungkin sudah terverifikasi. Untuk teman-teman yang belum, nanti kalau yang belum tahu, nanti setelah kegiatan ini bisa langsung eh, mendaftar akun e-katalog versi 6-nya, Inaprofnya, dan nanti bisa diverifikasi oleh Mas Arief. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu pengawal kata dari kami. Selanjutnya kami serahkan ke Mas Kelly untuk memberikan sosialisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang dan selamat sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Kabak, Pak Nur Yahya atas sambutannya pada pagi hari ini. Pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul pada sosialisasi virtual implementasi katalog V6 yang UKPBJ merupakan apa namanya PPJ merupakan salah satu unsur yang nanti akan menyampaikan kebijakan-kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh teman-teman di kantor SAR dan UPT. Izinkan saya share screen untuk paparan kali ini. Ya, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat, Pak. Sudah terlihat ya? Ya, Siap. Oke, kita mulai saja ya. Hari ini adalah kegiatannya adalah sosialisasi implementasi katalog P6 di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan pada tanggal 7 Januari 2025. Ini sesuai dengan amanat dari Presiden Prabowo Subianto yang pada akhir Desember kemarin meluncing untuk katalog versi 6 untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Jadi hadir katalog untuk versi 6. Lanjut, ini untuk dasar hukumnya ya. Dasar hukumnya adalah
Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 untuk membantu LKPP dalam hal transformasi digital pengadaan khususnya untuk peningkatan belanja negara dan dukungan terhadap UMKM. Juga keputusan Presiden nomor 17 tahun 2023 tentang percepatan transformasi digital di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, pemerintah menugaskan PT Persero PT Telkom TBK untuk menyelenggarakan sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya. Sekilas saya jelaskan untuk alur nanti untuk proses pembelian di katalog V6, yaitu pertama-tama PPK dan PP bisa login ke sistem Inaprok, lalu ada cari dan pilih produk, kemudian melakukan isi detail pesanan, lalu kemudian di sana ada negosiasi, kemudian membuat pesanan dan kontrak, lalu melakukan pengiriman, kemudian terima pesanan. Nah, ini bedanya yang di katalog V5, sekarang di V6 adalah sudah terhubung dengan pembayaran yang langsung ke bendahara nanti. Lalu kemudian adalah isi review dan rating. Kegiatan pengadaan barang jasa end-to-end terjadi di katalog V6 ini dengan adanya tracking atas penyelesaian pekerjaan kontrak, pembuatan BAST, dan pembayaran yang terintegrasi. Lanjut. Nah, ini untuk resminya ya, kemarin platform katalog elektronik V6 ini telah dapat digunakan oleh seluruh kementerian atau lembaga Pemda mulai tanggal 1 Januari 2025. Metode pemilihan e-purchasing ini wajib ya untuk dilaksanakan melalui katalog elektronik versi 6 untuk seluruh produk yang telah tersedia di katalog elektronik versi 6, termasuk ketersediaan mekanisme pembayarannya. Ini sekilas tentang Inaprok. Nanti kawan-kawan dari PP dan PPK maupun bendahara itu loginnya adalah di sistem Inaprok ya. Inaprok adalah merupakan sistem digital yang mengintegrasikan berbagai sistem pengadaan agar menjadi satu layanan yang terpusat dan menyeluruh. Dengan memanfaatkan potensi teknologi yang berkembang pesat, Inaprok diwujudkan untuk pendekatan user-centric untuk menciptakan pengalaman penggunaan yang lebih baik. Inaprok ini adalah platform yang digunakan oleh kementerian atau lembaga serta pemerintah dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang bersumber pada APBN dan APBD. Ini sekilas tampilan untuk Inaprok-nya ya. Jadi kawan-kawan nanti bisa login di katalog.inaprok.id. Jadi sebelumnya yang katalog itu di versi 5, itu kan loginnya pertama-tama via LPSE ya kalau tidak salah ya. Lalu kemudian akan masuk ke dalam sistem katalog V5. Nah, di katalog versi 6 ini, kawan-kawan semua hanya login di website yaitu katalog.inaprok.id. Ini sekilas kelebihannya untuk katalog V6 adalah menggerakkan pengiriman perekonomian yang lokal, lalu tercatat secara digital, akses pasar yang luas, lebih luas, lalu pengiriman dan pembayarannya terintegrasi. Aksesnya ini mudah dan cepat, kemudian transparan. Lanjut. Nah, ini perbedaan ya, perbedaan dengan sebelumnya di katalog V5 dan katalog V6. Jika sebelumnya di katalog V5 itu kita mengelompokkan katalog berdasarkan ada katalog sektoral, ada katalog nasional, dan katalog lokal ya. Lalu kita perkecil lagi di katalog itu adalah di katalog dan etalase, kemudian produk. Lalu kemudian di katalog V6 ini sudah tidak ada lagi tuh namanya katalog
sektoral dan lokal dan nasional. Dia mengelompokkan mengelompokkannya ke kategori utama, lalu lalu ke subkategori. Kemudian lebih rincinya lagi adalah kita akan membuatkan koleksi di situ. Di sini perbedaannya adalah di katalog V5 itu produknya tidak terstandarisasi, sulit dalam identifikasi produk sejenis, sulit dalam memonitor dan menilai kewajaran harga atau produk dan substitusi barang impor. Di katalog V6 ini lebih mudah dalam melakukan kontrol dan standarisasi produk, lalu identifikasi produknya dan memonitor dan menilai kewajaran harga produk itu dan substitusi dengan produk impor. Untuk di katalog V6 ini sementara adalah ada 18 kategori umum yang tersedia di katalog.inaprop.id. Di situ mulai dari perlengkapan alat tulis, peralatan perkakas, perawatan dan perlengkapan pendidikan, peralatan olahraga, kantor, elektronik, lalu pakaian dan aksesoris perempuan, aksesoris laki-laki, dapur, jasa sewa peralatan elektronik, jasa sewa alat transportasi, jasa layanan, hadiah souvenir, jasa akomodasi dan kegiatan, jasa tenaga kerja, dan makanan dan minuman. Kemudian saya ingin menjelaskan sedikit tentang penonaktifan etalase katalog versi 5. Ini sesuai dengan keputusan Deputi nomor 10 tahun 2024 atau tentang penonaktifan katalog elektronik V5. Ini untuk pergantiannya ya, pergantian atau paralel run-nya. Jadi pergantian sistem dengan cara menjalankan sistem yang lama dan baru secara bersamaan. Jadi sementara ini untuk teman-teman yang masih menggunakan atau membeli barangnya via katalog V5 itu, nanti akan ditutup ditutup secara permanen, secara selektif, yaitu mungkin ada masanya ya, nanti tujuannya adalah untuk memastikan fitur layanan katalog V6 telah berfungsi dengan baik serta paralel dan penutupan atau penurun tayangan produk pada katalog V5 secara selektif dan bertahap. Yang merupakan 3 concern utama adalah terhitung mulai 20 Maret 2025 secara bertahap katalog atau produk tayang pada katalog V5 ini akan ditutup secara selektif dengan beberapa pengecualian dan kondisi dan syarat. Proses pengembangan dan ketersediaan katalog V5 terus terselenggara tidak terbatas pada kesiapan penggunaannya, kesiapan proses bisnis, dan atau fitur pembayarannya. Untuk kondisi dan syarat tertentu, katalog V6 telah beroperasi termasuk sudah memfasilitasi pembayaran UP dan LS, baik itu untuk belanja kementerian, lembaga, maupun sebagian pemerintah daerah. Lalu kementerian dan lembaga pemerintah ini dapat memanfaatkan fasilitas barang dan jasa melalui sistem elektronik lain yang tersedia, baik e-tendering maupun secara e-purchasing, toko daring, dan lain-lain. Ini untuk Capdep-nya ya, Capdep nomor 10 tahun 2024 yang diterbitkan pada 30 Oktober 2024. Di Capdep tersebut ada penonaktifannya adalah ada 3 tahap. Penonaktifan tahap 1 yaitu etalase produk elektronik lokal dan sektoral yang tidak memiliki riwayat transaksi. Jadi kemarin misalkan ada PT atau yang kita tayangkan itu tidak ada peminatnya istilahnya kayak gitu. Itu dia tidak melakukan transaksi, tidak ada pembayaran. Jadi dia tidak dapat atau sementara nanti akan ditutup. Lalu kedua adalah etalase produk katalog elektronik lokal dan sektoral yang di dalamnya tidak terdapat produk tayang.
Di sini ada lumayan banyak ya di katalog lokal, sektoral. Di situ ada 444 dan grand totalnya adalah 2.577. Untuk katalog penonaktifan yang tahap 2, katalog elektronik lokal kabupaten kota yang memiliki riwayat transaksi pada etalase produk yang diinisiasi oleh LKPP. Di sini ada 21 produk yang kemungkinan nanti akan ditutup secara bertahap, mulai dari alat atau mesin pertanian sampai dengan pemeliharaan bangunan gedung. Di sini juga ada jasa keamanan dan kebersihan ya, yang kemarin banyak ditanyakan adalah nanti untuk OB dan outsourcing akan bertahap ke katalog versi 6. 2, untuk detail penonaktifan etalase. Di sini ada data etalase katalog lokal dengan riwayat transaksi. Dengan grand total di sini ada 13 M apa 13T ya? 13 862 668 198 028. Lalu untuk penonaktifan tahap 3 adalah mengacu kepada surat edaran Kepala LKPP nomor 9 tahun 2024. Ini untuk surat edaran LKPP-nya nomor 9 tahun 2024 yang diterbitkan pada 27 Desember 2024. Yang isinya antara lain sebagai berikut. Mungkin di sini ada tahapan sunset katalog versi 5 yang nanti akan kemungkinan kita dari LKPP akan ditutup ya. Di sini ada deadline atau batas waktunya, kemungkinan pada tanggal 31 Januari itu nomor 1 yang dibutuhkan segera di awal tahun atau menyangkut pelayanan publik yang tidak dapat terhenti. Di situ ada jasa internet service provider, keamanan, kebersihan, call center, sewa, dan lain-lain. Lalu lebih dari 1 pengiriman atau multi shipment. Lalu 3, barang dan jasa hasil produk konsolidasi pengadaan itu akan nonaktif pada tanggal 31 Januari 2025. Ini ada yang berkaitan dengan yang pertanyaan kemarin, masih bisakah jasa outsourcing, keamanan dan kebersihan itu dilaksanakan di katalog versi 5? Ini bisa saya jawab, mungkin masih bisa. Itu deadline-nya adalah 31 Januari 2025 ya. Lalu yang kedua, penonaktifannya pada tanggal 28 Februari 2025. Di sini pembelian yang memerlukan pembayaran bertahap secara termin, multi payment dan atau uang muka itu akan nonaktif 28 Februari. Lalu juga etalase konstruksi di katalog V5 itu akan nonaktif juga 28 Februari 2025. Lalu yang ketiga, ini terakhir mungkin tanggal 20 Maret 2025. Itu ada banyak etalase obat dan alat kesehatan. Mungkin yang dokter atau perawat di UPT ini masih bisa ya memanfaatkan V5 itu sampai 20 Maret 2025. Lalu katalog elektronik versi 5 ini pada provinsi, kabupaten, kota yang masih membutuhkan penyesuaian ekosistem pembayaran. Lalu yang ke-8 adalah barang dan jasa yang dibelanjakan oleh non-KLPD. Lanjut. Ini untuk ketentuan lainnya pada SE tersebut. Barang dan jasa katalog V5 ini dinonaktifkan lebih awal apabila dukungan aplikasi, operasional, dan regulasinya telah tersedia. Lalu kemudian barang dan jasa hasil program konsolidasi pengadaan yang disediakan akan disediakan kolom koleksi pada katalog V6. Kemudian metode toko daring ini masih bisa tetap dapat dilaksanakan sampai dengan penyesuaian ketentuan dan penyesuaian aplikasi katalog V6. Lalu harga satuan produk yang tercantum pada katalog V5 dan katalog V6 ini bukan merupakan harga final,
Oleh karena itu, PPK dan PP harus mengoptimalkan proses negosiasi dan atau mini kompetisi dalam pelaksanaan e-purchasing. Ini untuk ketentuan lainnya, katalog V5 ini dapat digunakan terbatas pada barang dan jasa yang belum nonaktifkan sebagaimana angka C sampai dengan 20 Maret 2025 sepanjang tidak dimungkinkan dilaksanakan di katalog V6. Barangnya itu adalah sebagai berikut, seperti jasa layanan internet, keamanan, kebersihan, atau menyangkut pelayanan publik yang tidak dapat terhenti, lalu barang dan jasa yang memerlukan lebih dari satu pengiriman, yang dapat dikonsolidasi, pembayaran yang termin dan uang muka, konsumsi, obat, barang dan jasa V5, dan barang dan jasa dapat dibelanjakan oleh kementerian atau lembaga. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Ayu ya, untuk panduan pendaftaran akun Inaprok. Ya, mohon izin Bapak Ibu, izin melanjutkan pembahasan yang disampaikan oleh Pak Keli. Baik, di sini saya akan menyampaikan terkait dengan panduan pendaftaran akun Inaprok di lingkungan Basarnas. Eh, Baik, Bapak Ibu, untuk katalog versi 6 ini, yang versi 5 sebelumnya kan yang harus membuat akun itu pejabat pengadaan dan PPK-nya ya Bapak Ibu. Untuk di versi 6 ini terbagi menjadi dua secara garis besar, yaitu penyedia dan non-penyedia untuk di internal. Untuk penyedianya itu saya singgung sedikit, yang harus mendaftar atau membuat akun, yaitu admin utamanya atau direkturnya, kemudian yang kedua itu anggota perusahaan. Kalau sebelumnya di versi 5 itu yang mendaftar adalah atas nama perusahaan ya Bapak Ibu. Nah, yang sekarang ini wajib mendaftar itu direkturnya dan juga anggota perusahaan seperti admin ataupun staf administrasi. Kemudian untuk yang kedua, akun non-penyedia atau di internal kita, yang wajib mendaftar itu adalah pejabat pengadaan, kemudian pejabat pembuat komitmen, dan juga bendahara. Nah, bendahara di sini untuk di kementerian lembaga itu adalah bendahara pengeluaran. Oke, next Pak. Nah, ini izin terkait dengan tahapan pendaftarannya Bapak Ibu, ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu registrasi dan verifikasi identitas digital. Di antaranya nanti Bapak Ibu dipersilakan untuk membuat akun, memasukkan username, email, password, dan juga nomor telepon Bapak Ibu. Link pendaftarannya itu di website akun.inaprok.go.id. Nah, nomor telepon yang digunakan di sini, baik Bapak Ibu PPK, bendahara maupun PP, ini wajib menggunakan nomor telepon pribadi ya Bapak Ibu. Emailnya juga harus email aktif, email pribadi, karena nantinya akan pada saat proses transaksi akan diberikan seperti OTP seperti itu. Kemudian tahapan kedua, Bapak Ibu, ini ada registrasi dan verifikasi identitas profil. Di antaranya setelah Bapak Ibu memasukkan tadi username, email, password, dan nomor telepon, selanjutnya Bapak Ibu memasukkan NIP Bapak Ibu, NIP, NIK, data diri, dan melakukan verifikasi wajah, swafoto, serta foto KTP Bapak Ibu. Untuk swafotonya, Bapak Ibu nanti akan disampaikan selanjutnya. Di antaranya pada saat foto, Bapak Ibu harus ya seperti biasa Bapak Ibu, pencahayaan harus jelas, harus disertai dengan senyum sedikit begitu ya Bapak Ibu, karena senyum ini kan membedakan antara robot dan manusia.
Kemudian selanjutnya foto KTP juga seperti itu. Setelah Bapak Ibu berhasil mendaftar, meregistrasi dan verifikasi identitas digital dan profil, nanti data Bapak Ibu akan diverifikasi oleh sistem sesuai dengan data Dukcapil Bapak Ibu. Jadi jika nanti ada ketidakberhasilan verifikasi atau verifikasi gagal, Bapak Ibu bisa melakukan proses verifikasi virtual melalui sistem. Jadi nanti dari sistemnya sendiri akan menjadwalkan proses verifikasi ulang karena ketidakberhasilan sebelumnya. Nanti yang verifikasi adalah pihak dari pengembangnya Bapak Ibu. Karena nanti data Bapak Ibu kan sudah connect dengan Dukcapilnya. Selanjutnya, setelah berhasil terverifikasi, langkah ketiga yaitu melakukan registrasi dan verifikasi akses. Jadi, Bapak Ibu yang sudah berhasil verifikasi sebelumnya, selanjutnya Bapak Ibu disilakan untuk mengisi atau memilih satker, kemudian mengunggah dokumen SK Bapak Ibu, baik itu sebagai PP, PPK, ataupun bendahara. Nah, selanjutnya akan dilakukan proses verifikasi dalam waktu 3 kali 24 jam. Nah, untuk tahapan ketiga ini Bapak Ibu yang akan memverifikasi adalah verifikator akun Inaprok atau VAI dari Basarnas sendiri ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silakan setelah tahap 1, tahap 2 oke, selesai dan berhasil, disilakan untuk tahapan ketiga Bapak Ibu menginformasikan kepada kita. Untuk di Basarnas ini VAI-nya itu ada 2 ya Bapak Ibu, dari UKPBJ dengan Ibu Happy, yang kedua dengan Bapak Arif Widiantoro dari Pusdatin. Next. Nah, ini ada demo singkat Bapak Ibu. Mungkin kita lihat dulu bersama video contoh pendaftarannya. Enggak, di punya Pakal kayaknya video suaranya. Mohon izin Bapak Ibu, sepertinya ada kendala teknis dan suaranya tidak bisa kedengaran Bapak Ibu. Nah, di sini di video ini nanti langkah awalnya Bapak Ibu klik akun.inaprok.go.id, nanti muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu klik saya telah membaca di bagian paling bawah. Nah, Anda akan mendapatkan email konfirmasi. Kamu ngerti? Betul nggak? Hah? Ada. Hah? Diulang ya.
Kenapa? Ini udah hidup. Hah? Hmm? Stop dulu. Pause. Stop dulu. Mana? Langkah berikut. Masukkan informasi sesuai yang diminta. Loh. Baik, mohon izin Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya ada kendala teknis. Nanti untuk video Bapak Ibu bisa kita bagi share linknya nanti atau kita share paparannya Bapak Ibu nanti di dalamnya ada linknya. Ini lebih kurang tahapannya Bapak Ibu untuk registrasi dan verifikasi identitas digital dan identitas profil. Oke, next. Nah, nanti Bapak Ibu silakan klik tautan katalog.inaprok atau akun.inaprok.go.id. Nanti Bapak Ibu klik daftar, lalu Bapak Ibu disilakan memasukkan username, email, kemudian email pribadi ya Bapak Ibu, bukan email kantor, seperti itu. Kemudian selanjutnya memasukkan email. Nah, ini ada syarat dan ketentuan dulu Bapak Ibu, ini cukup banyak, jadi langsung saja diklik saya telah membaca, lalu klik selanjutnya. Nah, setelah ini Bapak Ibu diminta untuk mengecek email, karena nanti akan ada email konfirmasi yang masuk ke email Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silakan klik, lalu masukkan kata sandi. Selanjutnya Bapak Ibu silakan masukkan kata sandinya. Nah, setelah berhasil, nanti Bapak Ibu silakan login ulang kembali dengan memasukkan username dan password yang telah dimasukkan tadi. Oke, selanjutnya ini registrasi dan verifikasi identitas digital. Bapak Ibu disilakan memasukkan nomor telepon, baik Bapak Ibu yang di PPK, Set PPK pusat maupun di daerah, silakan masukkan nomor teleponnya, nomor telepon pribadi ya Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu Set PPK pusat nanti karena sebelumnya identitas profil yang dimasukkan adalah data PPK-nya, jadi ini nomor telepon adalah nomor telepon PPK-nya. Kemudian masukkan kode verifikasi, nanti Bapak Ibu akan menerima kode verifikasi di nomor telepon Bapak Ibu. Selanjutnya klik verifikasi. Nah, selanjutnya verifikasi profil. Di verifikasi profil ini
nanti Bapak Ibu silakan klik non penyedia, lalu masukkan status kepegawaian, yaitu ASN, TNI, atau Polri, lalu masukkan NIP-nya, kemudian masukkan juga nama lengkap, nomor induk kepegawaian, tanggal lahir, kemudian swafoto Bapak Ibu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, dalam melakukan swafoto Bapak Ibu dalam kondisi pencahayaan yang jelas, kemudian disertai dengan senyum sedikit. Alangkah baiknya dilepaskan juga kacamata, masker, dan yang menutupi wajah. Kemudian setelahnya Bapak Ibu inputkan juga foto KTP Bapak Ibu. Lalu klik selanjutnya. Nah, ini proses pengambilan fotonya Bapak Ibu. Kemudian next. Nah, ini untuk pengambilan foto KTP-nya. KTP-nya harus masuk ke dalam kotak yang disediakan ya Bapak Ibu. Harus terlihat seluruhnya. Nah, ini contoh pengambilan foto KTP-nya. Oke, next. Nah, setelah itu, klik selanjutnya. Nanti akan dilakukan proses verifikasi. Nah, proses verifikasi ini akan diverifikasi oleh sistem Bapak Ibu berdasarkan data Dukcapilnya Bapak Ibu. Setelah berhasil terverifikasi profil Bapak Ibu, selanjutnya, nah ini setelah berhasil ya Bapak Ibu. Nah, ini jika belum berhasil, maka verifikasi akan dilakukan oleh agen verifikator kami, yaitu dari pengembang sistem, yaitu PT Telkom. Nah, silakan menunggu hasil verifikasi pada email Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini jika verifikasi ditolak. Bagaimana jika verifikasinya ditolak ataupun ada problem dengan data Dukcapil Bapak Ibu, maka Bapak Ibu disilakan untuk menghubungi pusat bantuan di Inaprok. Di akun Inaproknya nanti ada pusat bantuan. Setelah Bapak Ibu berhasil diverifikasi, selanjutnya kita lakukan proses verifikasi akses. Pada verifikasi akses ini nanti Bapak Ibu di sebelah kiri Bapak Ibu nanti ada 4 menu ya Bapak Ibu, ada manajemen akses, pengaturan TTE, delegasi, dan pengaturan. Nanti Bapak Ibu silakan klik manajemen akses, lalu klik hubungkan atau buat akses di sebelah kanan. Nanti Bapak Ibu klik, lalu akan tampil tampilan seperti ini. Nanti ada beberapa detail informasi yang harus Bapak Ibu inputkan, yang harus Bapak Ibu masukkan. Di antaranya yang pertama yaitu pilih role. Role ini adalah peran Bapak Ibu. Peran Bapak Ibu di sini sebagai apa? Apakah PPK, PP, atau bendahara? Nah, untuk Bapak Ibu yang misalnya memiliki 2 peran, misalnya di Satker A Bapak Ibu berperan sebagai PPK, di Satker B berperan sebagai bendahara. Nah, untuk kasus seperti ini, diperbolehkan Bapak Ibu membuat 2 akses. Jadi, Bapak Ibu di akun Inaprok Bapak Ibu, untuk identitas profil dan juga identitas diri tadi, Bapak Ibu cukup isi sekali. Tapi di manajemen akses, Bapak Ibu boleh menginputkan lebih dari 1 peran. Tapi di satker yang berbeda. Gitu. Jadi, untuk mengakomodir Bapak Ibu yang memiliki 2 jabatan berbeda di pengadaan. Nah, sebagai contoh di sini, dipilih PPK, kemudian masukkan pangkat golongan, kemudian instansinya, satkernya mana, kemudian masa berlaku peran, yaitu masa jabatan Bapak Ibu dari 1 Januari sampai 31/Des/2025 misalnya, kemudian NPWP satuan kerja, masukkan kembali divisi atau unit kerja, ini boleh diisi, boleh tidak. Kemudian alamat satuan kerja, lalu upload surat tugasnya. Lalu ajukan akses. Nah, untuk setelah mengajukan akses ini, oke, next, Pak. Oke, yang bendahara tadi, bendahara pengeluaran ya Bapak Ibu untuk KLPD. Kemudian selanjutnya, setelah klik selanjutnya tadi,
Bapak Ibu nanti akan tampil tampilan seperti ini, proses verifikasi sedang berlangsung. Nanti Bapak Ibu disilakan menginformasikan kepada VAI di Basarnas. Tadi yang saya sampaikan Bapak Arif Widiantoro dengan Ibu Happy. Nanti setelah diinformasikan akan diverifikasi oleh VAI-nya. Seperti itu. Nanti untuk memonitor apakah Bapak Ibu telah diverifikasi oleh VAI Basarnas atau belum, Bapak Ibu silakan klik pengaturan, lalu klik informasi instansi atau perusahaan. Apakah data Bapak Ibu telah diverifikasi atau belum? Nah, sebagai contoh di sini, ini tulisannya yang kuning ya Bapak Ibu dalam proses verifikasi. Jadi masih diverifikasi oleh verifikatornya. Kemudian selanjutnya, nah ini jika sudah berhasil Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan email verifikasi akses telah berhasil jika telah diverifikasi. Nah, ini bagaimana jika verifikasinya ditolak? Nah, ini halamannya seperti ini Bapak Ibu. Halamannya seperti ini. Sebagai contoh, jika Bapak Ibu ditolak, Bapak Ibu akan menerima email bahwa pendaftaran akses ditolak. Nah, Bapak Ibu dapat melakukan kembali verifikasi ulang kembali. Barangkali ada data Bapak Ibu di jabatan tersebut yang mungkin salah input atau bagaimana, nanti akan diinformasikan oleh VAI-nya. Apakah mungkin masa jabatannya keliru atau salah upload file SK-nya atau bagaimana. Oke, selanjutnya. Nah, setelah Bapak Ibu berhasil diverifikasi aksesnya atau perannya, selanjutnya ada pengaturan TTE BSRE. Jadi sebelumnya di versi 5 itu kan untuk tanda tangan surat pesanan itu masih manual ya Bapak Ibu. Nanti SP-nya Bapak Ibu print, kemudian penyedia tanda tangan, stempel, materai, kemudian PPK-nya juga tanda tangan, stempel, materai. Nah, untuk di versi 6 ini, untuk tanda tangan, materai, itu semua sudah elektronik Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi mengeprint surat pesanannya. Untuk tanda tangan elektronik ini, untuk Bapak Ibu PPK yang perlu punya TTE ini adalah yang tanda tangan di surat pesanan ya Bapak Ibu, itu PPK-nya dan juga penyedia. Nah, untuk penyedia nanti mereka TTE-nya berbayar di Privy, begitu juga untuk materainya. Jadi materai di sini yang wajib memenuhi adalah penyedianya ya Bapak Ibu. Kemudian untuk di internal siapa yang harus punya TTE? Yang harus punya itu adalah PPK-nya. Untuk PPK di pusat, rata-rata sudah punya TTE di BSRE ya Bapak Ibu. Nah, untuk Bapak Ibu PPK yang daerah, mungkin ada yang sudah punya atau mungkin ada yang belum. Nah, bagaimana jika sudah punya? Nah, sudah punya nanti Bapak Ibu ketika membuat manajemen akses setelah berhasil diverifikasi, nanti di bagian TTE Bapak Ibu akan terlihat status TTE-nya. Ini ada yang kecil warna hijau tertanda aktif. Nah, ini menandakan bahwa Bapak Ibu sudah punya akun BSRE. Oke, next. Nah, ini jika Bapak Ibu yang belum punya TTE aktif. Nah, ini nanti terlihat tulisannya ya Bapak Ibu belum terdaftar. Nah, bagaimana proses pendaftarannya? Bisa dilihat di video panduan di bawah Bapak Ibu dan sedikit juga saya sampaikan. Tahapannya nanti Bapak Ibu silahkan disiapkan email resmi Basarnasnya Bapak Ibu, email Basarnas misalnya ayu.sri@basarnas.go.id. Selanjutnya disiapkan lalu diinformasikan ke bagian admin verifikator TTE BSRE di Basarnas. Itu ada di Pusdatin ya Bapak Ibu dengan Bapak Aditya. Nanti Bapak Ibu silahkan menghubungi Bapak Adit Pusdatin untuk proses pengaktifan TTE BSRI-nya. Nanti email Bapak Ibu tadi yang basarnas.go.id akan didaftarkan oleh Pak Adit di sistem BSRI-nya. Nanti Bapak Ibu akan menerima email, lalu di email itu nanti akan Bapak Ibu klik, lalu Bapak Ibu mengisi data diri Bapak Ibu. Lanjut nanti ada swafoto juga seperti itu. Oke, next. Nah, ini sudah masuk ke panduan transaksi.
Nah, mungkin untuk fokus kita saat ini, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu disilahkan untuk mendaftar akunnya terlebih dahulu. Jika Bapak Ibu seluruhnya telah mendaftar akunnya, nanti Bapak Ibu informasikan juga ke mitra-mitra atau penyedia barang jasa di Satker Bapak Ibu. Jadi nanti penyedia-penyedianya juga diarahkan Bapak Ibu atau diminta saja untuk mendaftar di akun.inaprok.go.id. Nanti silakan pilih penyedia, daftar sebagai penyedia. Prosesnya lebih kurang sama, Bapak Ibu. Nanti setelah penyedianya daftar di versi 6, Bapak Ibu juga alhamdulillah berhasil di versi 6, lalu kita akan melakukan proses transaksi. Mungkin di sini akan saya singgung sedikit, Bapak Ibu, terkait dengan panduan transaksi di versi 6. Di sini perannya sebagai apa? Nah, di sini untuk pengadaan yang di bawah 200 juta ya Bapak Ibu, itu yang melakukan proses pembelian itu PP-nya. Di antaranya buat order, proses negosiasi, pengajuan ke PPK, sama ya Bapak Ibu dengan versi 5. Selanjutnya PPK mereview orderan, lalu memberikan persetujuan, penerbitan surat pesanan, lalu melaksanakan adendum jika ada adendum. Selanjutnya proses pengiriman barang, lalu konfirmasi berita acara serah terima. Setelah proses BAST selesai, selanjutnya PPK mengajukan proses pembayaran. Nah, untuk proses pembayaran ini nantinya akan masuk ke akun bendahara pengeluaran Bapak Ibu. Jadi sebelum proses pengajuan pembayaran, Bapak Ibu PPK nanti diminta menguploadkan BAST-nya, kemudian surat bukti potong pajak, kemudian faktur pajak nanti diupload oleh penyedia, seperti itu. Nanti sebelum pembayaran, nanti Bapak Ibu juga PPK-nya diminta menginputkan data COA, lalu memilih metode pembayaran. Untuk metode tadi, nanti selanjutnya akan ada disampaikan sekilas Bapak Ibu. Nah, ini langsung saja kita coba fitur pencarian. Ini pencariannya ya Bapak Ibu. Ini tampilan website katalog versi 6-nya ya Bapak Ibu. Ini kategori pencarian, ini ada kolom pencariannya. Kemudian untuk kategorinya ada terbagi menjadi 3 kategori besar ya Bapak Ibu. Ada digital, barang, dan juga jasa. Untuk kategori barang, ini sub-sub kategorinya cukup banyak. Ada peralatan elektronika, dan sekarang sudah lebih banyak lagi ya Bapak Ibu subkategorinya. Kemudian di dalam setiap subkategori ada beberapa koleksi-koleksi yang tampil, seperti contoh yang ditampilkan itu ada koleksi komputer dan aksesoris, koleksi jaringan, perangkat jaringan, kemudian printer, kemudian scanner, alat perekam, dan sebagainya. Nah, ini contoh tampilan produknya Bapak Ibu. Untuk di versi 5 sebelumnya, itu memang produk-produk yang ditampilkan rata-rata link TKDN-nya itu belum valid ya Bapak Ibu. Bahkan ada beberapa produk yang mengklaim sertifikat produk lain seperti itu. Nah, di versi 6 ini sudah dikurasi oleh LKPP dan juga Telkom, sehingga produk yang diinputkan berikut juga sertifikatnya, alhamdulillah sudah valid sesuai dengan produknya. Kemudian di versi 6 ini juga terlihat ya Bapak Ibu, mana yang PDN, mana yang impor, mana yang UMKK juga terlihat. Atribut-atributnya juga sudah terstandar semuanya. Oke, next Pak. Nah, ini sudah pembayaran. Nanti untuk detail dari tampilan produk, nanti Bapak Ibu silakan lihat sendiri di website Inaprok-nya Bapak Ibu, katalog.inaprok.go.id. Nah, ini lebih kurang proses bisnisnya ya Bapak Ibu. Ini yang metode UP. Prosesnya sama, untuk di bawah 200 PP, di atas 200 PPK, nanti bendahara itu hanya diproses pembayarannya setelah PPK mengajukan. Prosesnya lebih kurang seperti ini. PP atau PPK login, setelah itu memilih produk, mengisi detail pesanan, kemudian negosiasi,
kemudian membuat surat pesanan, mengirim, dan tanda tangan BAST. Nah, untuk BAST, kemudian surat pesanan ini tanda tangannya semua sudah TTE ya Bapak Ibu. Bapak Ibu PPK TTE-nya tidak berbayar, namun yang penyedia nanti berbayar. Materainya penyedia yang membayar. Seperti itu. Selanjutnya, setelah proses pengajuan pembayaran, nanti PPK memasukkan data COA, lalu terbit invoice-nya, pilih metode bayar, UP atau LS. UP-nya ada 3 metode, yaitu VA, Virtual Account oleh bendahara, KKP atau KKI. Kemudian PPK mereview kelengkapan dokumen pembayaran, apakah sudah lengkap surat pesanannya, kemudian BAST-nya, faktur pajaknya, bukti potong pajaknya, invoice-nya, seperti itu. Kemudian PPK memilih bendahara. Nah, memilih bendahara ini kalau di Satker Bapak Ibu, lebih dari satu bendahara ya Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang di Satkernya hanya ada satu bendahara, nanti silakan dipilih bendaharanya, lalu penerbitan SPBY. Selanjutnya, bendaharanya akan melakukan proses pembayaran. Nanti untuk proses pembayaran ini Bapak Ibu dari UKPBJ sendiri belum menerima sosialisasi lebih lanjut tentang proses pembayaran dari LKPP. Nanti akan kami informasikan selanjutnya Bapak Ibu untuk proses pembayarannya. Nah, seperti itu sampai dengan selesai. Nanti setelah proses pembayaran selesai, nanti seperti biasa Bapak Ibu PPK melakukan penilaian kinerja penyedianya, selanjutnya baru orderan selesai. Jangan lupa untuk Bapak Ibu yang melakukan proses e-purchasing untuk melakukan penilaian sampai dengan proses paket selesai, agar nantinya proses e-purchasing di Basarnas ini terakumulasi oleh data di LKPP-nya. Karena ketika perhitungan indeks tata kelola pengadaan tahun 2023 sebelumnya, Bapak Ibu, untuk Basarnas sendiri, nilai tata kelola pengadaannya itu cukup rendah, Bapak Ibu. Kenapa bisa rendah? Karena paket e-purchasing Bapak Ibu itu tidak sampai selesai prosesnya. Hanya sampai pemilihan penyedia, ada yang sampai proses pengiriman, tapi BST dan proses penerimaannya tidak diinputkan dokumennya, seperti itu. Jadi kami harapkan Bapak Ibu PPK di pusat maupun set PPK pusat maupun Bapak Ibu PPK di daerah untuk dapat melakukan proses e-purchasing sampai dengan paket status itu. Nah, ini untuk yang LS Bapak Ibu lebih kurang prosesnya sama seperti ini ya Bapak Ibu. Nanti mungkin ada perbedaan di tahap pembayarannya. Oke, ini metode pembayarannya tadi Bapak Ibu ada 2, ada UP dan juga LS. Nah, baik, cukup sekian Bapak Ibu paparan singkat dari saya, lebih kurang saya mohon maaf jika terdapat kekeliruan dalam penyampaian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon izin Bapak Ibu, jika ada yang mau berkenan praktek pendaftaran dari PPK ataupun PPUPT, kami silahkan agar kami bisa menjadi contoh juga buat Bapak Ibu yang lain. Izin, mungkin ada yang saya tambahkan untuk beberapa penjelasan dari VAI terkait nanti proses verifikasi akun Inaprok-nya yang akan diverifikasi oleh VAI. Budi ada Pak. Halo, suara saya terdengar? Lanjut Mas Arif. Oh iya, siap. Izin pimpinan sedikit menjelaskan terkait VAI. Jadi nanti akun VAI itu ada 3 tahap, mengulang yang sebelumnya. Ada tahap registrasi dan verifikasi identitas digital, yang tadi membuat identitas akun dengan masukkan username, email, password, dan nomor telepon. Dan yang kedua,
registrasi dan verifikasi identitas profil itu memilih tipe profil, mengisi NIP, NIK, data diri, dan melakukan verifikasi wajah serta foto KTP. Nah, di 2 tahap awal ini yang akan memverifikasi adalah dari LKPP dan secara sistem. Jadi nanti menyocokkan NIK dan segala macam itu dari sistem dan juga ada verifikasi dari LKPP. Nah, untuk yang ketiga ini, untuk yang registrasi dan verifikasi identitas akses, itu ketika mengeklik tambah untuk menghubungkan buat akses dan nanti membuat akses sebagai PPK atau pejabat pengadaan atau bendahara. Nah, nanti verifikasinya ini dengan cara mengunggah dokumen SK, lalu mengisi atau memilih satkernya, mohon izin. Baru nanti pada proses ini yang akan memverifikasi baru dari verifikator akun Inaproknya, yaitu Mbak Happy dan saya. Tadi beberapa rangkaiannya sudah dijelaskan dengan sangat baik oleh Mbak Ayu. Misalnya katakanlah untuk verifikasi profil nanti dibutuhkan langsung interaksi dengan laptop untuk melakukan verifikasi profil itu dengan cara memunculkan wajah di depan kameranya langsung. Nah, nanti mungkin juga minta tolong untuk para set PPK di unit kerja untuk dapat membantu PPK-nya untuk dapat mengarahkan melakukan swafoto bagi para PPK-nya. Nah, nanti mungkin dibantu saja untuk melakukan swafoto tersebut dan sampai dengan foto KTP. Pak Ari boleh bertanya? Lalu, ya boleh, silakan. Mungkin dokumen yang paling penting apa ya untuk pengisian di sini? Karena kan PPK pusat agak sulit nih. Dokumen paling penting yang diisi untuk para PPK di tingkat pusat dulu lah. Yang paling penting itu apa untuk ditanyakan kepada PPK masing-masing. Mungkin itu aja, Pak Ari. Terima kasih. Oke, nanti sekalian ya di belakangnya ada dokumen yang harus disertakan untuk proses verifikasinya. Mohon izin ya Pak Bumi ya, sebentar. Lalu selanjutnya, wait. Share screen lagi untuk tunggu sebentar ya Pak. Nah, izin Bapak Ibu, jika nanti sudah melakukan proses verifikasi, nanti akan tampil di tampilan verifikator, yaitu semua pemohon yang mengajukan untuk pembuatan akun Inaprok. Nah, nanti setelah itu muncul di halaman dashboard verifikator, baru verifikator akan melaksanakan proses verifikasi, di mana proses verifikasi yang dilakukan oleh verifikator akun Inaprok ini akan memverifikasi 3 hal biasanya, karena supaya memudahkan saja, karena kan tidak memungkinkan verifikator akun Inaprok ini mengunjungi dari masing-masing satker untuk pengajuan akunnya. Namun kami minta tolong jika proses itu berlangsung, mohon dibantu untuk bisa
WhatsApp sebentar. Ses- Oke, ini untuk proses verifikasinya nanti mohon untuk WhatsApp ke VAI, lalu menyebutkan nama pemilik akun disertai dengan yang pertama soft copy NPWP, lalu yang kedua soft copy sertifikat PBJ minimal tingkat dasar. Karena kan misalnya sebenarnya untuk PPK biasanya sudah memiliki sertifikat PPK tipe C ya. Namun kalau misalnya untuk pejabat pengadaan bisa menyertakan sertifikat PBJ yang tingkat dasar. Nah, itu nanti harus diupload pada saat proses verifikasi yang diverifikasi oleh VAI yang di tahap 3 yang tadi saya jelaskan. Begitu. Lalu untuk tanda tangan pengajuan tanda tangan elektroniknya, pengajuannya melalui etiketing.basarnas.go.id. Nanti akan langsung ditangani oleh admin pengelola tanda tangan elektronik. Begitu kira-kira. Sebenarnya bisa juga untuk proses verifikasinya yang VAI juga melalui etiketing juga boleh juga nanti akan dengan senang hati karena itu juga tercatat sebagai kinerja kami begitu. Lalu untuk dokumen yang harus disiapkan maaf. Dokumen yang harus disiapkan seperti yang tadi sudah disampaikan. Yang pertama soft copy NPWP, lalu soft copy sertifikat PBJ dari teman-teman pelaku pengadaan, PPK, pejabat pengadaan dan bendahara. Lalu ada KTP juga disiapkan untuk melakukan swafoto. Lalu disiapkan juga SK penunjukan baik itu PPK, pejabat pengadaan, dan juga bendahara. Nah, sebagai catatan juga, kalau bisa pengajuannya untuk akun Inaprok ini diajukan saat tahun ini berjalan. Misalnya tahun ini nanti masa perannya itu sampai dengan 31 Desember 2025 gitu. Karena sebagai pelajaran juga tadi saya coba memverifikasi akun teman dari Direktorat Sarpras itu waktu itu pengajuannya masih 2024. Nah, akhirnya tetap bisa terverifikasi namun ada error atau bug ketika 2025 mau mengajukan lagi tertahan. Meskipun tertahan tapi tetap bisa mengakses ke katalog versi 6 gitu. Tapi mungkin secara sistemnya nanti pencatatannya agak kurang baik aja gitu kalau misalnya itu masih berlakunya sampai dengan 31 Desember 2024. Makanya nanti mohon diperhatikan untuk pengajuannya itu perannya sampai dengan 31 Desember 2025 dan dipastikan menggunakan SK yang baru. Begitu. Demikian yang bisa saya jelaskan sampai sini terkait proses pembuatan akun atau saat proses verifikasi akun Enaprok. Ada pertanyaan dari teman-teman atau pimpinan? Izin Pak Arif, mau nanya Pak Arif dari Kendari. Siap, Pak Denny dari Kendari silakan. Terima kasih Pak Arif atas kesempatannya. Yang pertama, yang mau saya tanyakan, kebetulan kami kemarin sudah buat akun di Inaprok akhir tahun 2024. Sekarang prosesnya masih perlu verifikasi katanya. Di mana? Di Inaproknya. Masih proses verifikasi ya Pak ya? Ya, eh,
dalam proses verifikasi. Oh gitu. Artinya, Izin Pak, atas nama siapa Pak? Denny Nanti, Irsan. Denny oh Irsan PPK. Pak Denny Irsan sendiri ya Pak? Oke Ya. Pak, nanti kami coba cek. Tapi mungkin dipastikan kembali Pak, sudah ini ya Pak ya, rannya sampai dengan 31 Desember 2025 ya Pak? Kami mulainya kemarin sesuai SK 23 Desember 2024 sampai 31 Desember 2025. Oke, baik Pak. Berarti nanti Bapak bisa langsung WhatsApp Pak terkait ininya untuk proses verifikasinya yang tadi saya sampaikan, yaitu WhatsApp ke VAI dengan menyebutkan nama pemilik akun disertai soft copy NPWP dan soft copy sertifikat PBJ. Mohon izin. Jadi Nomor supaya VAI-nya kami apa, sebagai Pak Arif? kenapa? Oh, nomor VAI-nya ya? Iya. Sebentar, saya share. Mohon izin, ini izin baru sa- Oke Mas Arif, nanti saya WA ke VAI. Tapi satu Mas Arif, kalau saya nggak ada apa NPWP-nya, cuman ada nomornya aja, bisa saya pakai nomornya aja Mas Arif. Oke, boleh. Siap. Boleh ya. Siap, boleh. Nah, terus kalian saya mau tanya tentang belanja outsourcing nih, yang mungkin harus segera dilaksanakan ya. Karena di katalog versi 5 kan masih dimungkinkan sampai 31 Januari. Artinya kita masih bisa belanja melalui akun SPSE. Bukan begitu Mas Arif? Mungkin terkait hal ini bisa dibantu oleh teman-teman dari KPBJ, mungkin yang lebih Oh iya ngerti. Mas, Siap. Klik bisa. Bisa diulangi Pak Denny, mohon maaf. Sekali saya mau nanya terkait belanja outsourcing, kan masih dimungkinkan kita belanja untuk dipakai menggunakan versi 5. Artinya kan kita masuknya melalui akun SPSE. Iya, seperti yang tahun lalu aja Pak. Ya, seperti yang tahun lalu masih bisa kita laksanakan Masih kan itu. bisa. Paling 1 mingguan kan bisa beres tuh. Betul. jadi Gas saja Pak. oh iya Pak Nus. Minimal maksimal 31 Januari ini sih dari Ya maksimal kan udah berkontrak, tapi nanti nggak masalah kalau misalnya nanti di BAST dan lain-lainnya kan itu udah ditutup tuh versi 5, dia terintegrasi ke versi 6 juga kan? Versi 5. Kalau proses yang untuk berlangsung di versi 5 itu tetap di versi 5 Pak. Tadi kan istilahnya sudah ada surat pesanan yang keluar ya. Surat pesanannya kan manual ya istilahnya ya. Ya. Kayak versi 6 itu. Ya itu lanjut aja Pak, itu masih dasar hukumnya masih kuat. Oh iya. Ya. Oke. Oke Mas Kelly, itu aja sementara. Terima kasih. Ya, untuk teman-teman juga seperti itu ya. Di saat lain. Waduh, kalau ada yang mau bertanya bisa raise. Izin Pak Kelik dari Pangkal Pinang Pak Kelik. Untuk versi 5 Pak, nanti untuk penyelesaian paketnya itu gimana Pak? Kalau sudah ditutup arahan Pak. Paket apa nih Pak? Melanjutkan pertanyaan dari Bapak tadi sebelumnya tuh, kan kita mau kontrak outsourcing ini, pengadaan outsourcing. Kita pakai versi 5. Nah, sementara nanti akan ditutup untuk versi 5
untuk penyelesaian paketnya nanti seperti apa, Pak? Izin, Pak. Sebentar. Serah terimanya per bulan atau sampai kontrak? Izin, Pak, biasanya kan sampai akhir tahun, Pak. Dia Iya. BAST-nya kalau di Sakti itu per bulan, Pak. Setiap pembayaran termin itu BAST, Pak. Iya Pak, izin menambahkan sedikit Pak untuk di versi 5 karena ditutup sampai dengan 31 Januari, jadi prosesnya sudah sampai di saat itu saja Pak. Jadi nanti serah terima di akhir tahun itu tidak ada lagi ya Pak kalau memang benar 31 Jan itu dinonaktifkan oleh LKPP begitu. Jadi tidak sinkron ya Pak antara versi 5 dengan yang versi 6. Jadi seluruh transaksi di versi 5 ya nanti tetap di versi 5, berikut juga serah terimanya. Kalau ditutup berarti tidak ada proses sampai selesai seperti itu Pak. Karena untuk di versi 5 kan pembayaran itu di luar sistem ya Pak. Jadi nanti silahkan dilanjutkan SP-nya, bayaran per bulan seperti apa ya itu masih di luar sistem begitu. Baik Pak, apakah izin sudah terjawab Pak? Izin Bu, artinya di 31 Januari kita buat BAST atau enggak? BAST biasanya setelah selesai kontrak sampai 31 des kan ya Pak? Iya. Ya, berarti BAST-nya tetap sampai 31 des. Untuk yang di katalog versi 5-nya berarti tidak perlu diinputkan BAST-nya Pak. Kalau Berarti kita memang ya berarti kita kalau buat memang manual aja. ya siap tetap dibuat seperti manual saja tidak diupload ke sistem. Kalau memang nanti benar dinonaktifkan oleh LKPP per 31 Januari. Oh iya. Oke, Bu. Terima kasih. Izin Ibu, maksud saya ini Bu, untuk penyelesaian paketnya Bu, kan itu kan paketnya harus diselesaikan sehingga paket pengadaan kita kan bisa kedetek gitu Bu. Nanti kalau ditutup duluan, artinya nggak bisa diselesaikan paketnya gitu Bu. Maksudnya itu izin Bu. Ya Pak, ini karena memang sistem dari LKPP-nya ditutup per 31 Jan ya Pak. Jadi mau gimana lagi untuk paketnya memang ya gantung seperti itu Pak. Secara Siap, sistem gantung. Tapi nanti tetap disiapkan saja Pak untuk administrasi serah terimanya, pemeriksaannya di akhir tahun seperti itu. siap. Jadi sih Oke. istilahnya awalannya Mas, awalan untuk berkontrak itu maksimal 31 Januari. Pemilihannya istilahnya. Jadi misalkan baru melakukan pemilihan di Februari awal itu sudah nggak bisa di versi 5. Bisanya di versi 6 nanti. Siap. Siap Pak Kelly. Terima kasih Pak Kelly. Pak Kelly, terkait pengakhiran versi 5 di 31 Januari, bagaimana kaitannya dengan pengawasan inspektorat? Apakah data itu tuh masih bisa ditarik dari SPSE-nya atau nanti sama sekali udah nggak bisa ditarik atau kelihatan? Sepertinya sih dari untuk pesannya ya, pengawasan dari inspektorat itu ini masih bisa ditarik nanti. Kan ini masih bertahap, Pak. Masih bertahap itunya apa untuk apa plannya. Oh iya, terima Ya. kasih. Terima kasih. Kan juga Pak terkait katalog versi 5 itu kan memang kekurangannya adalah tidak bisa ambil data rekapannya untuk yang APIP untuk memeriksa. Nah, cuman makanya ada katalog versi 6. Nah, itu termasuk pembaruannya di sisi itu. Nah, nanti tapi apa data-data yang lama nanti bisa langsung minta juga ke LKPP, Pak. Terkait data-data yang terdahulu atau misalnya yang sudah diproses di katalog versi 5. Seperti itu. Lalu izin menambahkan juga
setelah tadi saya cek, memang sudah ada beberapa pengajuan dari PPK dan pejabat pengadaan yang masuk eh, ke FAI. Nah, ini tinggal dilakukan saja eh, yang tadi proses verifikasinya, yaitu dengan mengirimkan eh, nama, akun pemilik disertai dengan soft copy NPWP dan soft copy sertifikat Barjasnya. Nah, ini alhamdulillah juga sudah ada Pak Denny Irsan ya Pak ya. Jadi nanti tinggal dilakukan proses verifikasinya saja. Supaya memudahkan kami bahwa memang itu yang mengajukan dari PPK-nya. Begitu. Lalu tadi juga tadi pagi karena akun FAI ini baru diverifikasi oleh LKPP kemarin sore, jadi kami baru mendapatkan akun VAI tersebut sehingga baru mencoba tadi pagi dan kebetulan tadi pagi sudah mengaktifkan akun Pak Arif Ferry dari Sarpras. Kira-kira tampilannya seperti ini. Ketika sudah didapat akun pejabat pengadaannya, lalu bisa mengakses ke akun pejabat pengadaannya. Lalu nanti ketika klik selanjutnya akan diarahkan ke katalog Inaproc yang versi 6 ini. Jadi nanti kalau misalnya tadi katalognya adalah kalau langsung dari katalog.inaproc.id itu dia tidak login. Nah, tapi begitu kalau misalnya dari aplikasi yang tadi, aplikasi Inaproc-nya, ketika klik selanjutnya, dia akan langsung login ke aplikasi katalog versi 6. Dengan tampilan yang baru. Kira-kira begitu ya Pak ya, Bapak Ibu. Siap. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Arif atas penjelasannya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang proses bisnis atau yang lain dengan katalog versi 6? Izin Pak, bertanya dari Lampung Pak. Silakan ya. Izin untuk pembayaran yang menggunakan UP itu kan ada menu bendahara ya Pak. Nah, untuk yang LS seperti apa Pak prosesnya Pak? Itu kan melibatkan PPSPM. Sebentar saya share lagi Pak ya. Yang LS ya Pak ya. Siap Pak. Kurang lebih seperti ini Pak, transaksi untuk yang di LS. Jadi transaksi PBJ-nya tetap dilaksanakan seperti biasa. Itu mulai dari cari produk, detail pesanan, negosiasi surat pesanan dan pengiriman dan sampai dengan BAST ini dilaksanakan oleh PP atau PPK. Lalu untuk pembayarannya dia PPK adalah untuk menginput COA, lalu menerbitkan invoice, lalu pilih metode bayar. Di sini penyedia itu harus menyediakan faktur pajak ya. Lalu kemudian PPK mengupload bukti potong atau dan nilai input nilai PPH. Lalu PPK akan mereview kelengkapan dokumen yang tadi Pak. Di situ ada BAST-nya, di situ ada surat pesanan, faktur pajak, dan sebagainya. Lalu detail ini akan PPK kirim data tagihan ini adalah ke Sakti, Pak. Selanjutnya di sini adalah untuk penerbitan SPP, lalu penerbitan SPM, penerbitan SP2D, dan pembayaran selesai, Pak.
Di sini sistemnya dari PPK nanti menginfokan kepada bendahara gitu. Untuk pembayaran ini dari UKPBJ sebenarnya belum menerima secara detail ya bagaimana proses untuk pembayarannya, nanti akan diinfokan lebih lanjut Pak jika kami sudah menerima sosialisasi untuk pembayaran ini lebih lanjut. Kurang Baik, lebih kalau seperti ini Pak alurnya. terima kasih Pak. Ya, Oh, izin, sih yang disertakan itu soft copy NPWP Satker ya Pak? Bapak Ibu izin, kesalahan saya izin. gimana Pak Salim? Kurang jelas aja. Izin untuk yang dilampirkan untuk proses verifikasi VAI itu menggunakan NPWP Satker, izin. Jadi NPWP Satker disertai dengan sertifikat barang dan jasa. Jadi bukan NPWP pribadi ya Pak ya? Bukan, Ya, NPWP Satker, siap. Terima kasih. siap, terima kasih. Izin, ada pertanyaan kembali atau tidak? Pak Kabak, izin Pak. Terima kasih Mas Kelly, Mbak Ayu, dan Mas Arief atas penjelasannya untuk sosialisasi hari ini. Mungkin teman-teman dicoba dulu ya, eh, bagaimana cara verifikasinya dari tahap tadi yang sudah disampaikan Mas Kelly dan Mbak Ayu, diselesaikan dulu. Nanti kalau sudah nunggu verifikasi tinggal di WA ke Mas Arief. Kalau ada masalah nanti bisa menghubungi Mbak Ayu ataupun Mas Kelly atau Mas Arief. Pokoknya orang UKBJ yang Bapak Ibu kenal, telepon aja. Kecuali jangan saya. Kalau saya lempar lagi ke Mbak Ayu atau Mas Arief. Kalau misalnya hanya verifikasi, silakan ke Mas Arief Widiantoro. Kalau mau tinggal verifikasi. Kalau belum, silakan segera dicoba karena mungkin ada beberapa kegiatan yang mungkin akan dilaksanakan untuk awal tahun. Awal tahun tadi masih menggunakan versi 5, dipersilakan menggunakan versi 5. Nggak masalah selagi sesuai dengan ketentuan yang disampaikan oleh LKPP. Terus jangan lupa saya mengingatkan untuk pengisian sirup nanti Kapokjanya Pak Denny akan menghubungi teman-teman dari UPT yang belum mengisi sirup karena pengisian sirup juga salah satu item penilaian dari LKPP ke kementerian. Sebisa mungkin paling maksimal tanggal 15 Februari ya, tapi penarikan datanya tanggal 28 Februari. Cuma ya maksimal sebisa mungkin khususnya teman-teman Satker Pusat dan daerah untuk segera bisa menyelesaikan pengisian sirupnya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang nggak kalah pentingnya juga teman-teman UPT untuk segera mungkin menginformasikan ke teman-teman mitra yang biasa bekerja sama, karena nggak mungkin, saya yakin mungkin 99% teman-teman unit kerja nggak akan ujuk-ujuk ngeklik di yang versi 5 karena mungkin nggak kenal, belum kenal, mungkin biar hubungannya lebih enak dan nggak memilih dari awal lagi, infokan ke teman-teman mitra yang biasa kerjasama dengan teman-teman untuk segera mendaftarkan akun Inaprok di versi 6-nya. Yang ketiga, nanti kalau misalkan kan arahan dari Presiden tidak ada yang menggunakan selain e-katalog ya pengadaannya, baik barang maupun jasa maupun modal. Jadi sebisa mungkin teman-teman dari sekarang yang ada pengadaan, khususnya mungkin kantor SAR nggak ada ya, hanya belanja barang. Untuk pusat dan kantor SAR paling hanya yang ada belanja modal mungkin 1-2, itu juga mungkin disiapkan khususnya yang pengadaan konstruksi. Mungkin dari sekarang juga udah mulai siap-siap nyari yang di versi 6. Kebetulan
di versi 5 masih bisa diperbolehkan sampai dengan akhir Februari. Ini nanti setelah akhir Februari nggak ada, kalau nggak dieksekusi dari sekarang berarti teman-teman udah wajib menggunakan versi 6 di setelah 28 Februari. Dan kalau nggak ada pertanyaan, yang ada lagi? Kalau nggak ada, kami persilahkan untuk teman kita, Mas Niko, yang biasa mungkin teman-teman PIC-nya Mas Niko di UKBBJ. Jadi mungkin Mas Niko dipersilakan sepatah dua patah ataupun berpatah-patah untuk menyampaikan ya salam perpisahan, karena mulai mungkin minggu kedua sudah menjadi staf di kantor SAR Semarang. Untuk Mas Niko dipersilahkan. Beneran, Mak? Iyalah. Ya, ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Ini agak dadakan, nggak terduga. Pak Yaya menyampaikan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Kabak, Pak Yaya, atau Kepala Unit Pengadaan Barang Jasa. Berkaitan dengan SK saya per 1 Januari Bapak Ibu, penempatan atau sudah berdinas di kantor SAR Semarang. Tapi saat ini saya masih di kantor pusat sampai dengan insya Allah sampai tanggal 17, insya Allah tanggal 20 nanti udah bergeser ya. Nah, jadi kalau di kesempatan-kesempatan sebelumnya kalau ada kesalahan ataupun salah kata ucap, mohon dimaafkan. Dan kalau ada pelayanan yang kurang memuaskan, mohon dimaafkan juga. Tapi kalau misal Bapak Ibu ada bertanya terkait pengadaan, silahkan jawab aja. Insya Allah saya masih mengikuti perkembangan di pengadaan, karena ya, agak menarik juga ya, karena resiko tinggi kita harus memitigasi diri kita. Jadi kan lebih baik sedia payung sebelum hujan gitu Bapak Ibu ya. Karena saya berkaca dari kasus-kasus sebelumnya, memang kasus korupsi terbesar yang ditangani oleh KPK itu di pengadaan barang jasa khususnya. Nah, jadi termasuk ini di katalog elektronik ini Bapak Ibu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan dengan bijak, karena proses bisnis e-purchasing ini sangat memudahkan dan membantu Bapak Ibu, khususnya para PPK dan pejabat pengadaan, untuk menciptakan proses pengadaan yang lebih mudah, efisien, transparan, dan akuntabel. Nah, nanti untuk selanjutnya saya kembalikan ke Pak Yaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Mas Niko. Selamat bertugas di tempat baru, kantor Semarang. Berarti ada cadangan Mas Bowo dan Mas Bowo. Ada cadangan kalau misalkan PPK-nya Mas Bowo udah kelamaan, bisa gantian sama Mas Niko, kan punya L udah. Ya Mas Bowo ya. Mas Bowo dan Mas Yudi ya bisa gantian, bisa jadi pejabat pengadaan atau apa. Nah, jadi minimal udah ada inilah pengganti lah, calon pengganti. Itu yang terakhir sebelum kita foto bersama. Saya ada lagi informasi satu lagi yang penting. Siapa tahu ada teman-teman dari unit kerja yang mau berminat pindah ke pusat di UKBBJ. Kami membuka lowongan sebesar-besarnya. Silakan yang ingin mencari tantangan di Jakarta ataupun yang ingin mendekatkan diri ke keluarga yang di Jawa, misalkan kami membuka diri selebar-lebarnya, seluas-luasnya untuk teman-teman yang ingin mutasi ke pusat khususnya di UKBBJ, bisa langsung japri saya, nanti biar kami sampaikan ke Biro Kepegawaian, biar diproses cepat, kayak Mas Niko proses cepatnya. Cepat. Mungkin itu, kalau nggak ada pertanyaan, sekali lagi terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa melakukan pendaftaran akun Inaproknya secara lancar, karena sudah verifikasinya insya Allah daftar itu sekarang Pak lebih Yahya. cepat, karena Mas Arief dan mungkin Mbak Happy dibantu teman-teman UKPBJ bisa memverifikasi usulan dari teman-teman. Terakhir sebelum saya tutup,
Pak Kami Yahya. mengucapkan permohonan maaf kalau Eko Bumi berminat tuh Pak Yahya. siapa? Eko Bumi, jangan orang pusat lah, udah tahu kartunya. Orang daerah aja, belum bisa orang daerah. Eh, Kalau nggak ada lagi, Japri aja nanti Japri kalau malu misalkan di sini Japri aja, siapa tahu pengen pindah ke pusat. Di Jakarta, di Jakarta enak loh, deket Monas gitu. Mana-mana deket. Iya. Jadi sekali lagi terima kasih, mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari kami, dari teman-teman kami juga BWJ, dari Mas Arief maupun seluruh pemateri hari ini. Mohon bukan pintu maaf, selamat bekerja, semoga Basarnas khususnya dan pada umumnya untuk seluruh unit kerja bisa melaksanakan pekerjaan khususnya untuk pengadaan-pengadaan agar lancar dan tidak ada temuan, lancar dan memberikan nilai manfaat positif untuk Basarnas. Sebelum kita tutup, mari kita foto bersama. Mohon dibuka kameranya Bapak Ibu untuk screenshot sebagai bukti bahwa kami telah melaksanakan sosialisasi dan tidak ada kantor SAR yang nanti alasannya belum tahu ataupun belum melaksanakan sosialisasi. Kita hitung untuk slide pertama, 1, 2, 3. Jangan di Jayapura, Pak. Ya, tadu Mbak. Satu, dua, tiga. Udah Mbak Yu? Sama udah. Nah, yang kedua, slide kedua. Oke. 1, 2, 3. Udah Mbak Yu? Yang ketiga. 1, 2, 3. Udah 4, Pak. Yang terakhir. 1, 2, 3. Oh, itu pada tutup, Pak. Surabaya, Jayapura. Kamera rusak tadi deh. Itu banyak tuh. Oke, Ambon. Udah, makasih Mbak Yu. Makasih Bapak Ibu, sampai ketemu di lain waktu. Mudah-mudahan nanti ada sosialisasi lagi dari LKPP terkait dengan proses pembayaran karena masih menggantung, khususnya nanti ada sosialisasi juga terkait dengan pembayaran di atas 200 juta kalau Kementerian Keuangan sudah ikhlas untuk memberikan saktinya ke LKPP untuk dilingkan. Mungkin itu saja. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Salam hormat untuk pimpinan, rekan-rekan seluruh di kantor SAR dan unit kerja kantor pusat. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Yahya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Yahya. Pak Yahya. Sehat selalu. Bapak Ibu. Terima kasih Pak Yahya. Terima kasih Pak. Mas Niko, aduh sampai jumpa lagi Mas Niko.